Apa sih mouse yang paling bagus buat dibeli? Pertanyaan ini tuh selalu muncul tiap awal tahun, tiap kalian pengen beli mouse, atau mungkin kepengen upgrade ke mouse yang bagusan. Kalau 3 tahun yang lalu ya, jawabannya tuh nggak ribet-ribet banget. Antara kalian beli mouse budget yang harganya 200 ribuan, beli mouse yang harganya 700 ribuan, atau ya udah levelnya kalian beli mouse yang harganya jutaan. Tapi sekarang mouse itu pilihannya beragam banget. Kalian naik 100 ribu aja, itu pasti ada pilihannya. Sensornya juga nggak jelek-jelek amat. Jadi nggak perlu dong ngeluarin uang banyak untuk beli mouse yang bagus. Makanya gue tuh bingung. Soalnya Razer ini ngeluarin mouse yang harganya sampai 2,5 juta. Apa sih yang spesial sama mouse yang satu ini? Dan apa yang bikin DeadEther yang versi terbaru ini jauh lebih berbeda dibanding 2 generasi sebelumnya? Dan pertanyaan paling penting, apakah kalian pangsa pasar mouse yang tepat untuk mouse high-end yang satu ini? Razer DeadEther V3 Pro didesain sebagai mouse ergonomis terbaik di kelasnya. Punya bobot yang ringan dan juga sensor yang paling top di kelasnya. Tapi namanya mouse flagship, semua pasti embel-embelnya kayak gitu. Jadi pertanyaan lebih menarik adalah, kenapa lu mesti beli mouse yang satu ini? Kalau menurut gue bisa memberikan 3 alasan kenapa kalian mungkin mau beli mouse Sultan yang satu ini. Soalnya mouse yang harganya 2,5 juta rupiah, menurut gue harus punya alasan yang bagus buat dibeli. Mouse DeadEther V3 Pro merupakan mouse ergonomik high-end tertinggi di kelasnya kalau kalian ngomongin soal mouse gaming. Kebanyakan mouse high-end itu memilih untuk menggunakan bentuk ambidextrous. Kenapa? Gampang, alasannya itu simetris, jadi bisa digunakan mau di tangan kiri atau di tangan kanan, seimbang, dan banyak alasan-alasan lainnya. Tapi itu bukan alasan yang digunakan pada Razer dengan produk yang satu ini. Soal Razer itu punya sejarah menciptakan mouse ergo yang dinamakan dengan lini DeadEther. Dan mereka udah sempat revisi 2 kali untuk versi yang satu ini, bahkan untuk yang V2 sempat revisi sekali lagi untuk versi Hyperspeed. Banyak sih perubahan minim yang menurut gua hanya bisa ditemukan kalau misalkan kalian pengguna mouse ergo atau mungkin memang fans sejatinya dari produk-produk Razer. Kalau gue bisa nangkum, kira-kira perbedaan di V3 yang bisa berbeda dari DeadEther sebelumnya adalah tombol mouse yang dipisah dengan bodinya. Lalu posisi scroll wheel dan side button itu sesuaikan sehingga posisi jempol kalian punya ruangan yang lebih besar. Lalu, angle body mouse-nya itu sedikit lebih tinggi sehingga mendapatkan rasa ergonomis yang jauh lebih nyaman ketika dipegang. Dan juga body mouse kanan yang rasanya jauh lebih lebar kalau dibandingkan dengan mouse ergo lainnya. Kalian perlu ingat ya, mouse ini mahal bukan karena banyak fitur. Soalnya mouse ini didesain untuk fokus game high pace dengan akurasi dan juga pergerakan seefektif mungkin. Buat catatan aja ya, ini Rizky sama editor kita tuh udah sempet nggak ngerti ngapain sih ini mouse yang kayaknya simple harganya 2,5 juta. Dan menurut gua nggak semuanya itu harus punya fitur yang menarik kalau misalkan kalian nggak punya pasaran tepat. DeadEther V3 Pro punya bentuk ergonomis yang berbeda dari kebanyakan mouse ergo gaming yang ada di pasar. Titik. Karena kebanyakan ergonya punya lekukan yang relatif lebih landai, namun punya bentuk punuk yang relatif lebar di area sekitar telapak tangan. Tapi ini berbeda kasusnya untuk DeadEther V3 Pro, karena mereka lebih fokus untuk punya punuk di sebelah kiri, memberikan lekukan yang jauh lebih dalam ke arah kanan. Sehingga posisi genggamannya itu kalau misalkan kalian suka banget sama mouse ergo, itu rasanya kayak lebih masuk, lebih nyaman. Dan ini juga hal pertama yang langsung gue notice beberapa menit setelah langsung megang sama V3 Pro yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kenapa mouse ini beda, ya lekukannya itu ngaruh banget sih. Dan kalau misalkan kalian udah bertahun-tahun nih jadi fans mouse ergo dan masih belum nemu itu loh mouse ideal yang bentuknya klop, bisa jadi V3 Pro ini adalah jawaban kalian setelah menunggu bertahun-tahun. Gue coba jabarin buat kalian ya, V3 Pro itu nggak pakai RGB, nggak punya switch buat toggle on off, dan nggak punya slot dongle buat disimpan di mouse-nya. Ngingetin sama siapa ya? Oh, G Pro Superlight dari Logitech. Mouse tanpa embel-embel yang memang fokusnya juga buat high pace FPS. Dan mereka berdua tuh berharap ya, baik Razer sama Logitech, bahwa mouse ini itu digunakan untuk bertahun-tahun dengan desain yang minimalis sehingga bisa dibilang cukup awet. Karena fokusnya bukan buat yang aneh-aneh bro, fokusnya buat main game, dan main game, dan main game.
Tapi kehilangan fitur tersebut didukung dengan banyaknya teknologi dan kompatibilitas penggunaan mouse ini di berbagai macam skenario. Jadi bisa dibilang mereka tetap punya hal yang lain kalau dibanding dari mouse biasa. Contohnya, V3 Pro itu bisa dipakai di atas mousepad kaca. Soalnya Razer juga jual Razer A-Class. V3 Pro juga datang dengan Hyperspeed Wireless yang support bisa koneksi ke beberapa device. Jadi kalau lo main di PC, main di laptop, koneksinya bisa cepat ganti. Switch-nya udah pakai laser optical yang janjinya bisa sampai 90 juta kali sebelum double click. Baterainya yang dijanjikan 90 jam, tapi setelah gue penggunaan 3 hari, hampir gue pakai 18 jam, itu baru kurang 30%. Jadi bisa dibilang baterainya kalau seminggu, ya aman lah ya. Dan yang paling penting, tracking mereka yang diklaim jauh lebih akurat, yang nantinya dapat membantu ketika kalian sering melakukan strafing. Suatu gerakan yang sering digunakan kalau misalkan kalian sedang menembak, kalau misalkan di game high pace seperti macam Valorant, atau mungkin Apex Legends. Dan strafing ini adalah suatu gerakan penting yang bisa menjadi penentu kalian akan menang atau kalah dalam bermain game. Jadi secara singkat, mouse ini mungkin nggak punya 12 tombol, bentuk bodinya nggak bisa diganti, atau mungkin nggak bisa dimasukin di kantong kecil kalian. Tapi mouse ini bisa kalian andalkan. Kalau mau disimpulkan, DeadEther V3 Pro benernya kompetitor G Pro Superlight nggak sih? Kalau menurut gua nggak juga. Soalnya bentuknya beda. Sama mouse ringan dengan bentuk ergo itu, pilihannya jauh lebih sedikit di pasaran. Plus mouse ini punya beberapa alasan yang menurut gua itu lebih baik dibanding mouse ergo yang ada di pasaran sekarang. Balik lagi, semua alasan itu nggak akan bisa meyakinkan kalian kalau kalian nggak mengincar mouse ergo terbaik di kelasnya. Kenapa? Well, nggak semua orang cocok sama budgetnya. Belum lagi kalau ngeliat harga DeadEther, kalian bisa beli DeadEther V2 yang harganya cuma sepertiganya. Atau bahkan DeadEther V2 Hyperspeed yang ini masih dijual di Razer Official Tokopedia dan harganya cuma seperempat dari mouse yang satu ini. Atau bahkan kalau kalian mau budget banget, kalian masih bisa beli DeadEther V1 10 untuk budget 2,5 juta ini. Jadi kalau misalkan kalian mau mouse ergo terbaik, ya jawabannya adalah V3 Pro. Karena menurut gua mouse ini punya lekukan yang berbeda, kompatibilitas mousepad yang beragam, dan juga support software dari Razer Synapse. Tapi pilihan produk Razer sendiri itu masih banyak yang bisa kalian pilih kalau misalkan kalian memang masih belum masuk sama budgetnya. Razer V3 yang versi kabel bisa dibeli kok, harganya 1,2 juta. Tapi kalau 1,2 juta kalian masih bisa beli 2 V2 Hyperspeed ya. Atau kalian bisa beli juga 6 mouse V1. Ya itu semua tergantung kalian sih. Jadi mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Apakah 2,5 juta ini harga yang pantas untuk menjadi top end tier ergo mouse? Atau mungkin kalian punya pilihan budget yang menurut kalian lebih menarik? Seperti biasa, subscribe kalau misalkan kalian pengen konten yang lebih banyak soal peripheral, dan juga sharing soal pilihan mouse kalian di tahun ini, kira-kira apa yang paling bagus. Nama gue Jonathan, sampai jumpa di video selanjutnya.